Hai Aries, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Mau tahun baru Aries, tahun baru yang sebenar-benarnya buat astrologi. Untuk di astrologi adalah seasonnya kalian. Tapi sekarang untuk yang awal-awal Aries, betulan tahun ya, meskipun sekarang masih seasonnya Pisces, by the way, Pisces itu Omega dan kalian adalah alfanya, ya kan? Makanya gue bilang ini real tahun baru yang sebenar-benarnya, karena kalian adalah zodiak pertama, ya kan? Seperti biasa, kalau kalian yang udah terbiasa ngikutin gue bisa di skip aja nih langsung, ya kan? Ini hanya apa sih namanya? Ya, kudu gue ucapin. Ini timeless dan general reading. Timeless, kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang message-nya resonate buat kalian, adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton. General artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai, tinggalkan yang tidak sesuai, dan jangan paksakan untuk sesuai. Ini bacaannya untuk Aries Sun Sign, Aries Rising atau Ascendant Sign, Aries Venus, Aries Moon Sign, Aries Mars Sign. Jadi kalau emang nggak cocok di satu sign, coba nonton sign-sign kalian yang lain. Cross watcher, kalian welcome untuk join karena kita suka ketukar energinya. Lebih tepatnya buat gue, karena kita saling mengadopsi. Tergantung seberapa intensitas kita punya koneksi dengan seorang Aries itu. Nah, di sini gue udah pre-shuffle semuanya supaya durasinya nggak lama ya. Gue udah pre-shuffle Oracle card dari Mystical Shaman dan juga Wisdom of the Oracle, dan juga dari Light Vision Tarot ya. Kartu baru ya kan, dengan 12 kartu sesuai berchart kalian. Jadi kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology. Kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian akan punya berchart kalian. Gue sarankan untuk di save ya. Menarik loh mempelajari diri kita sendiri, karena kita setiap individu itu adalah kombinasi atau konfigurasi dari beberapa planet dan bintang yang berbeda. Jadi itu gratis. Kalau emang nggak ada tempat lahir kalian, cari aja di Google. Banyak banget sumbernya gratis. Oke. Dan di sini gue akan membaca secara generalnya. Kalian semua gue undang untuk nonton extended reading, di mana gue akan lakukan klarifikasi dari beberapa kartu yang memang butuh klarifikasi, dan juga untuk energi yang berkesinambungan dengan Aries, dengan segala pergeseran planet, aspeknya apa sih dampaknya buat Aries. Nah, itu akan gue beberin secara detail di extended reading. Jadi, tapi kalau kalian emang nggak mau jadi member, itu semua extended reading bisa kalian dapatkan dengan menjadi member atau melalui Karya Karsa. Semua linknya ada di bawah, ketentuan dan segala macamnya ada di bawah di box description gue. Oke? Dan mulai ke depannya, gue akan jelaskan juga apa arti house pertama, house kedua, rumah ke-1, rumah kedua, rumah ketiga, dan sebagainya. Untuk sampai ke detik itu, sampai ke titik gue mempunyai penjelasan buat kalian-kalian yang tidak mengerti ya. Kalau kalian untuk sementara waktu mau tune in, silahkan subscribe yang belum subscribe ya. Gue lanjut langsung. Oh ya, akan gue tutup dengan Oracle Message dari Conversation with God. Percakapan dengan Tuhan. Conversation with God. Divine Wisdom Cards. Ya. Oke, mulai aja. Kartu pertama kalian tentang bagaimana publik, massa, orang lain, dunia melihat kita. Gue ngomong kita karena Venus dan Moon sign gue juga Aries. Kita dapat Queen of Pentacles. Ya. Queen of Pentacles. Itu energinya Capricorn atau Earth Signs, elemen tanah, yang mana ada Capricorn, Taurus, juga Virgo. Tapi secara simbol gue akan mengamininya sebagai Capricorn. Oke, kita dilihat cukup dewasa. Bagaimana publik atau massa atau orang lain melihat kita, dunia melihat kita,
kita sebagai Queen of Pentacles, right? Artinya kita dilihat cukup dewasa, kita cukup mengerti tanggung jawab, cukup disiplin, dan bisa taking care sekitar kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, ya. Kita dilihat mampu, oke. Untuk value, prioritas, income, material possession, juga etika bekerja, kita dapat 10 of Wands. Saatnya untuk rilis apapun yang sudah kita bangun, yang memang mungkin sebelumnya itu adalah passion kita sendiri, hasrat kita sendiri, tapi sudah sekarang menumpuk menjadi beban. Saatnya kita rilis, lepaskan semuanya. Untuk mindset, pola pikir kita, keyakinan dan pengetahuan kita dari kita kecil hingga sekarang, juga persepsi kita dapat the star. Energinya Aquarius, tentang healing itu sendiri, tentang destiny, tentang takdir. Apapun yang terjadi memang sudah harusnya terjadi. Tentang di Aquarius itu ada Saturn, ada Jupiter, juga Mercury, dan ini juga tentang komunikasi kita. Ini placement rumah dimana bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kita, ya. Dan ada wish fulfillment di situ. Ini juga tentang higher learning. Karena semuanya berangkat dari merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa kehilangan mungkin. Ada yang perlu kita perbaiki. Ini tentang the star, ya. Wish fulfillment, harapan-harapan baru sih. Ini saatnya untuk melihat jauh ke depan, menjadi yang lebih baik, dengan membangun harapan-harapan baru. Apapun yang kita rasa kurang itu ada sebabnya. Di home, family, dan fondasi kita, dan juga bagaimana kita dengan diri kita sendiri, dengan emosi kita dapat the devil. Zona nyaman kita sendiri, terikatan, toxic. The devil itu energinya Capricorn, yang mana di rumahnya Capricorn kita dapat the magician. Kita mampu. Mungkin karena kita merasa mampu itu menjadi sesuatu yang toksik, terlalu halu, terlalu delusional. Untuk kita mencoba terus meyakini diri kita kalau kita bisa merealisasikan apapun, padahal ada hal-hal yang di luar kontrol kita, kuasa kita. Mungkin itu juga yang menjadi toksik. Di home, family, memaksakan diri kita untuk menerima, untuk memperbaiki sesuatu yang memang di luar kuasa kita. Atau kita terlalu nyaman di dalam rumah. Atau hal-hal yang di rumah, anak-anak, bapak, ibu, siapapun, ya, kakak, mengikat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita dipaksa terus untuk menjadi seperti yang kemarin. Dengan keyakinan kita mampu merealisasikan apapun dengan kenyataan yang sama seperti kemarin. Delusional gak sih?
Am I talking to myself? Oh ya. Di romance, love affairs, kreativitas, aktualisasi diri, juga kreatif untuk menciptakan situasi suasana yang baru. Intelektual, kita dapat Page of Swords. Betul nggak? Ya, Page of Swords. Kita lagi meriset, kita lagi ngumpulin data-data, fakta. Kita lagi memata-matai. Yang kita sukai mungkin suasana, situasi, apapun itu ya. Kita lagi mempelajari sesuatu. Di kesehatan dan keseharian kita dapat Ace of Wands. Kita punya semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Semangat. Kita punya motivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Di relationship kita dapat Knight of Swords. Energi Gemini. Mars masuk Gemini ya. Dan di North Node juga ada di Gemini. Yang mana itu juga tentang pemulihan. Karena di rumahnya Gemini kita ada The Star, Aquarius. Energi Aquarius. Dan di rumah Aquarius kita ada Five of Pentacles. Kita merasa kehilangan secara materi yang membuat kita merasa kurang. Entah itu kurang pede, kurang secure, insecure. Karena Knight of Swords itu tentang komunikasi seada-adanya, seapa adanya. Dan itu ya kebenaran. Dan itu ada energinya si Aquarius, The Star. Pemulihan dari apapun yang namanya kurang, apapun yang kita kehilangan. Dan kehilangan itu memang mungkin sudah jadi takdir, sudah harus terjadi. Untuk membangun harapan-harapan baru, ya kan? Karena Aquarius ada Saturn, Jupiter, dan Merkuri. Sebuah karma, planetnya karma. Jadi Merkuri, bagaimana kita berkomunikasi dan pola pikir kita. Oke. Untuk people's money, other people's money, ya. Partner resources, tentang warisan, tentang properti, tentang sex intimacy, tentang merging, ya. Kita dapat The Wheel of Fortune, energinya Jupiter. Jupiter ada di Aquarius. Aquarius di mana? Di rumah Aquarius ada Five of Pentacles. Dan The Wheel of Fortune itu tentang akhir dan permulaan, ending dan beginning, ya. Yang mana karma itu sendiri saatnya menutup karma yang lama dan memulai karma yang baru. Bagaimana kita membungkus itu semua dan memulai dari yang baru. Balik lagi, Jupiter ada di Aquarius. Aquarius tadi kekurangan tadi, kita akan kehilangan materi. Dan ini juga tentang mungkin warisan gonogini, ya, yang memang sudah harus dibungkus rapi. Oke. Tapi secara Jupiter itu energinya Sagittarius juga Pisces. Yang mana Pisces contohnya buat kalian itu ada di rumah terakhir, ya kan? Energi kalian sendiri King of Wands. Di rumahnya Pisces ada King of Wands. Energi kalian sendiri yang mana adalah kalian diminta untuk disiplin, tanggung jawab, dan dewasa. Grounded secara finansial. The Magician. Ini energinya Capricorn. Di rumah kalian sendiri itu ada energinya Capricorn yang mana adalah The Magician itself. Kalau kalian mampu untuk menjadi dewasa, tanggung jawab, dan disiplin. Dan The Magician itu energinya Merkuri. Merkuri balik lagi di Aquarius.
muter-muter di situ aja, Bu. Sedangkan the Wheel of Fortune, energi Jupiter sebagai Sagittarius, ya. Di rumahnya Sagittarius, di rumah wisdom, filosofi, travel, hukum, foreign, segala sesuatu yang berbau dengan asing atau sesuatu yang baru, tentang jarak, emotionally atau geografik, tentang perbedaan budaya, agama, background, higher education. Kalian dapat Four of Pentacles. Kalian lagi waspada, hati-hati, bahkan lagi nabung untuk merasa mampu. Nah, dari rasa ketidakmampuan, kurang tadi. Untuk menabung. Jadi kalian entah itu menabung untuk travel, nabung untuk memulai bisnis baru, nabung untuk sekolah lagi, untuk status sosial, karir, reputasi, long term goal, sekalian dapat. Kita dapat The Magician, ya kan? The Magician balik energinya Merkuri. Merkuri itu bisa karena Merkuri lagi di Aquarius, ya kan? Balik lagi ke sini kita mampu membangun diri kita sendiri dari yang kurang ini untuk menjadi mampu merealisasikan sesuatu yang menciptakan sesuatu yang kita mau. Berangkat dari kekurangan itu sendiri. Tapi Magician, Merkuri itu sebenarnya planetnya Gemini, juga Virgo. Di rumah Gemini balik lagi ada Aquarius, energinya the star, energinya Aquarius. Five Pentacles lagi, ya kan? Di rumahnya Virgo ada Ace of Wands, hasrat, semangat, motivasi untuk memulai yang baru. Jadi The Magician ini, ya, apapun kekurangan kita punya hasrat untuk memotivasi diri kita sendiri untuk menciptakan apapun yang memang kita bisa ciptakan. Keep going, ya nggak, Aries? Untuk network, friendship, harapan baru, kemanusiaan, keadilan sosial, teknologi, kita dapat Five of Pentacles. Mungkin kita merasa kesepian, kehilangan teman-teman, network, harapan. Dan di rumah ke-12, di rumahnya karma, ending, closure, juga limiting beliefs, supranatural, alam bawah sadar kita dapat King of Wands, energi kita sendiri. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Ada di rumah kita sendiri nih. Kita dapat Queen of Pentacles. Menjadi dewasa, menjadi yang punya kontrol, yang punya kuasa, yang semuanya serba terkontrol lah, gitu kan, punya disiplin. Dan itu ternyata limiting beliefs kita, Bu, dan itu ternyata musuh kita. Termasuk menjadi The Magician, itu adalah kelemahan kita, karma kita. Maaf ya kalau dalam, gue juga bagian dari itu.
alam bawah sadar kita. Ten of Cups. Complete happy ending. Happy ending. Four of Swords. Kontemplasi. Untuk mendapatkan orchard. Ini cuman kartu, cuman deck ini yang punya kartu ini. Cuman tarot ini, deck ini yang punya tanda panah misteri. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Bagaimana ke depannya? Apa hasil dari kontemplasi kita sendiri, happy ending itu? Selanjutnya ada Queen of Cups. Bagaimana kita taking care of ourselves? Bagaimana kita loving ourselves? Balik lagi ada Death. Energi Scorpio. Oh iya, ini energinya Capricorn ya. Ada Pluto di Capricorn. Transformasi itu sendiri. Dan Scorpio itu kan Pluto itu sendiri. Dan Scorpio itu ya the Wheel of Fortune, karma. Oke, gitu aja untuk tarotnya. Gue sekarang bacain oracle message ya. Dari Mystical Shaman kita dapat Arrow. Dan Mystical Shaman itself. Arrow. Semesta bilang, put your attention. Pasang niat lo, target lo di mana? Fokusin di situ. Ya, fokusin di situ dan lepaskan, nggak usah dipikirin gimana dia bisa nyampe ke sasaran, karena itu tugasnya semesta. Fokuskan semua nurani, hati, dan niat ke target itu sendiri. Selebihnya tugas semesta. Bagaimananya nggak, itu di luar kuasa kita. Mystical Shaman, dia pendongeng, storyteller. Bisa nggak kita menjadi misteri untuk diri kita sendiri? Bisa nggak kita membayangkan cerita baru untuk diri kita sendiri, juga orang lain? Menyudahkan apapun story yang sering kita ceritakan pada diri kita dan juga orang lain. Kalau seorang pendongeng menceritakan hal yang sama, dia nggak laku, Bo. Dia harus bisa create story-story baru. Ini kita diundang untuk hidup tanpa keterikatan, by the way. Dan alam bawah sadarnya dari Mystical Shaman, journey. Yang paling penting adalah keberangkatan itu sendiri. Begitu kita lihat ada kapal, ada kesempatan, ambil. Tanpa harus mikirin kita akan kemana, bagaimana ke depannya. Itu tugasnya semesta. Just do it. Di bawahnya ada Hunter. Be the map maker. Jangan ngikutin peta-peta yang sudah dibuat oleh orang lain, karena itu tidak menunjukkan ke mapnya kita yang sesungguhnya. Hanya kita yang bisa membuat map itu untuk diri kita sendiri. Dari Wisdom of the Oracle, kartu pertama kita dapat Change in the Wind, kebalik. Change in the Wind kebalik, kalau tegak begini. Ya. Tapi kita dapatnya kebalik. Artinya ada banyak hal yang di luar kuasa kita. Memang perubahan itu
tidak bisa dihindari. Yang kelihatannya itu menyapu bersih fondasi-fondasi yang selama ini kita bangun, itu sebenarnya hanya ingin mengarahkan spirit, hanya ingin mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Dan kartu keduanya kita dapat poise. We are damn ready. Ya, kita siap. Kita siap untuk apapun itu. Dan alam bawah sadar kita round and round. Karena sebenarnya kita sudah menyadari itu. Segala hal itu sangat monoton. Gini-gini mulu, gini-gini aja. Gak ada yang lain apa? Dan dari Conversation with God, bagaimana spirit akan membimbing dan melindungi Aries di bulan Maret. Bisa lihat nggak? Di screenshot ya. There is only one purpose for all of life, and that is for you and all that lives, to experience fullest glory. Everything else you say, think, or do is attendant to that function. There is nothing else for your soul to do, and nothing else your soul wants to do. Dari semuanya yang tertulis ini, buat gue persingkat aja. Artinya, just live your life fully. Jalani hidup dengan kesungguhan dan penuh hati. Oke, mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn, Aquarius, Aries seperti kalian, Virgo, Gemini, Sagittarius. Gue akan klarifikasi beberapa kartu di sini. Jadi kalau kalian tertarik, semuanya gue undang untuk nonton extended reading, karena akan gue tambahkan juga dengan apa dampak dan efek dari pergeseran planet dan aspeknya untuk kalian Aries di bulan Maret secara full. Ya. Again, semuanya aksesnya didapat dari tertulis di box description gue. Ya, ada yang mau personal reading? Silahkan. Oke. Sampai ketemu. Dah.